Om Hao, Iya. ini satu pertanyaan. Belakangan ini, itu kan ada satu kasus yang udah lama sebenarnya, tapi tiba-tiba ya terangkat lagi di berbagai media dan menghebohkan lagi. Nah, tanpa menyebut nama, kejadian, itu saya pengen tanya, kalau dari retrokognisinya Om Hao, kira-kira sebenarnya yang terjadi di kasus itu seperti apa? Dan siapa yang sebenarnya bersalah. Nah, tapi sebelumnya kita minum dulu kopinya, Om. Iya. Dingin ini Tata. Iya, kalau dari sudut pandang saya ya, atau sesuatu hal yang peristiwa ini sebenarnya sudah lama. Iya. Bahkan saya sebelum ada di KTJ waktu itu, tapi saya sudah mengikuti. Ini sebenarnya satu peristiwa itu yang sangat gampang sekali sebenarnya kan diungkap. Menurut saya, sangat gampang banget gitu. Karena hanya menimpa satu korban di suatu tempat yang itu hanya satu juga, dan kejadiannya sudah sangat terlihat. Tetapi banyak sesuatu hal yang menutupinya. Menutupi di sini tidak secara mistis, tetapi sudah terencana dengan baik. Menutupinya, dan tentunya melibatkan sesuatu hal yang dekat dengan itu, baik yang melakukan itu sudah ada tutupannya di situ. Iya, berkaitan sesuatu hal yang dikemas rapi gitu dan tidak terjamah. Tetapi jika kita perhatikan secara halus lagi, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, Mbak. Kejanggalan yang pertama, rasa empati. Benar. Yang kedua, siapa yang akan ditumbalkan. Karena dia tahu banyak hal sih sebenarnya. Korban ini tahu banyak hal. Dia menyimpan sesuatu hal yang bisa menyelamatkan orang ini gitu. Dan berikutnya banyak juga yang menggunakan atau memanfaatkan kejadian ini untuk satu kejadian yang untuk sesuatu hal yang lebih besar. Yang akan digapai untuk naik sesuatu hal yang lebih besar. Jadi dikemasnya seperti itu. Tetapi harus ada sesuatu hal yang nurut. Tapi yang nurut ini juga bisa diajak kompromi. Udah bisa dideketin nggak, bisa dinego nggak orang ini gitu. Dan menurut saya ini nggak akan selesai ketika itu masih ada di satu area yang itu masih rapat, gitu. Karena ketemu ini akan hilang, ketemu itu akan hilang, ketemu ini akan hilang. Karena melibatkan sesuatu hal yang besar dan mempertaruhkan sesuatu hal yang besar juga. Tapi kalau boleh dicari ya, atau ditelusuri, nggak usah jauh-jauh, udah di sekitaran situ aja. Termasuk di sekitaran itu juga. Jadi ada ini, ada intinya lagi, ada yang di luar tapi nebeng. Gitu, kalau yang bisa. Dan dari analisis sesuatu hal, itu juga banyak kejanggalan yang bisa ditemukan gitu, dari kejadian-kejadian. Karena ini menggunakan unsur kimia ya, kalau kita lihat ya, dan unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu hal yang mudah bereaksi sebenarnya, mudah sekali bereaksi yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia, itu akan bisa mempengaruhi cedera secara fisik orang yang melakukan itu. Karena saya tahu, karena basic saya juga kimia, ketika mereaksikan senyawa yang dimaksud itu, kita harus ada di ruang asap, kemudian kita harus menggunakan APD, dan itu kalau kemudian dilakukan seseorang yang tidak kompeten di bidang itu, dia sudah cedera seharusnya, harus ada luka bakar atau apa itu, dan akan terasa gitu. Orang mendengar ataupun mencium, meraba, karena ini bukan termasuk gas yang silent killer juga. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu bisa menjadi petunjuk, tetapi dari semua data atau petunjuk itu bisa di stop gitu. Itu sih Mbak. Nggak usah jauh-jauh kalau saya tanya, dan motifnya juga tentang tentunya tentang harta dan kekuasaan di situ. Tapi buruknya atau cilakannya ada yang numpang di kasus ini gitu. Jadi udah deh, ini tetap ada, yang penting ini masih lanjut gitu. Karena berantai, muter kayak rantai setan aja gitu. Ya, kalau saya sendiri juga beberapa kali tanyain soal kasus ini, tapi kan ya ini di luar kewenangan saya. Tapi satu hal yang saya bisa bilang Om Hao, Gusti mboten sari, Tuhan nggak tidur. Pada akhirnya, ya korban pasti akan dapat keadilan. Iya, karena tidak ada kejahatan yang sempurna.
Sama tadi kita Logis dari musikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Nah, ini gue habis mandi nih ya. Rambut gue masih setengah basah. Jadi otak gue tuh tiba-tiba fresh dan tiba-tiba punya pemikiran baru gara-gara habis nontonin potongan konten dari Om Deddy yang bilang kemungkinan kedua Jessica itu psikopat. Nah, terus ada juga gue habis nonton podcastnya Om Densu yang ngoncarin jaksa itu, kalau ada statement Jessica ini walaupun dites pakai lie detector itu nggak bakalan mampan ibaratnya, karena poin psikopatnya dia itu udah di level 19 kan dihitungnya 1 sampai 20. Nah, Jessica itu dari 19. Yang gue sayangkan cuma 3 nih guys. Ya, kita sebagai netizen sotoy cuma sayangkan 3. Satu, emang nggak ada otopsi secara keseluruhan ya kan, yang kita ributin tuh itu gitu loh. Kedua, kalau emang Jessica itu benar-benar psikopat ataupun punya gangguan mental lah yang terbukti emang ini orang tuh sakit gitu, kok bisa ya dijatuhin pidana? Bukannya orang yang punya gangguan jiwa itu nggak bisa dipidana, ya kan? Ketiga nih, betul sekali. yang gue sayangkan banget dan lo pasti sayangkan banget, 2016 saat persidangan itu TikTok belum ada, ya kan? TikTok belum ada, jadi kita para netizen sotoy ini tuh nggak bisa membantu gitu. Kayak kasusnya FS ya kan, kita kan bisa cari bukti-bukti yang mereka mungkin nggak punya nih, atau kita bisa memecahkan teka-teki yang mereka tutupin nih misalnya. Andai kata nih ya 2016 itu udah ada TikTok, udah ada kita nih, kita bukan netizen lagi guys, kita udah jadi FBI net ya kan. Tapi ya gitu sih. Cuman yang gua penasaran sampai sekarang sih emang motifnya, andai kata emang Jessica itu terbukti bersalah, motifnya dia apa. Dan kedua ya, kalau emang dia benar-benar psikopat, treatmentnya itu sebenarnya emang harus dipidana kah atau enggak gitu loh ya kan. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Pantau terus guys. Guys, ada berita gembira nih buat kita semua dan juga ada berita haru, sedih banget yang bikin gue tuh hampir aja netesin air mata. Yang pertama tuh gue baru selesai nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Kalian tahu itu podcast apa? Dimana di podcast tersebut Pak Otto bilang kalau dia itu beberapa waktu ini bahkan bertahun-tahun ini tuh datang ke penjaranya si Jessica, nanyain kabarkah atau menyampaikan sesuatu halkah dan segala macamnya. Nah, ketika jenguk, tiba-tiba Bang Otto bilang ke Jessica kalau si Jessica itu bisa dapat keadilan atau bisa dibilang dapat dibebaskan dengan satu cara. Nah, si Jessica nanya dong ya kan, apa itu Bang? Caranya adalah kamu melakukan gerasi. Tanya lagi nih sama si Jessica, gerasi itu apa Bang? Pak Otto bilang kalau gerasi itu adalah permintaan maaf yang dimaafkan oleh presiden atas kasus ataupun tindak kriminal yang kita lakukan. Tapi harus mengakui kesalahan tersebut, baru dapat gerasi. Apa jawaban Jessica? Dia bilang, gak apa-apa lah Bang, walaupun saya bertahun-tahun di sini, entah 10 atau 20 tahun, saya akan jalani ini. Karena saya tidak mau melakukan itu, karena saya bukan pembunuh, karena saya tidak melakukan hal itu. Gila, gue dengernya kayak lu bayangin ada orang yang bisa tabah menjalani penjara yang sebenarnya dia itu yakin kalau dia itu bukan pelakunya gitu. Dan berita bahagia yang kedua, Mbak Jessica, I proud of you. Mbak Jessica jadi guru bahasa Inggris di sana guys. Keren banget. Semoga ilmu yang diberikan ke narapidana yang lain bermanfaat dan semangat kita menunggu Mbak Jessica keluar. Semoga ada cara lain agar lebih cepat keluar ya Mbak. Justice for Jessica. Dari beberapa statement dari teman-teman kita tadi, semoga saja Jessica cepat dibebaskan ya.
dan terbukti siapa sebenarnya di balik kasus Jessica ini. Oke, mungkin saja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.